Halo, selamat siang Tribuners. Ada Nila Irda hari ini nemenin kamu dalam Tribun News Update siang. Hari ini kita bakalan update berbagai informasi, isu nasional, internasional, dan isu-isu yang sedang viral di media sosial dalam 30 menit ke depan. Yang pastinya bareng sama aku kita update informasinya ya Tribuners ya. Jadi kita langsung aja masuk ke informasi yang pertama. Ini terkait kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto setelah kemarin pergi ke India, Tribuners. Hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Malaysia dan dalam agendanya juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Malaysia pada Senin 27 Januari hari ini setelah lawatannya dari India, yang mana dari laporan Tribuners, Presiden Prabowo ini tiba di Pangkalan Tentara Udara di Raja Malaysia jam 6 waktu setempat, yang mana tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo juga ada Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia, yang terhormat Tuan Nik Nazmi bin Nik Ahmad, kemudian ada juga Chief of Protocol Malaysia, Dato Zubaslan bin Haji Yusuf. Ada pula Duta Besar Malaysia untuk Republik Indonesia, Tribuners, ada Dato Syed Muhammad Hashim Tengku Husin. Ada juga Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia, Rosi Verona, dan ada juga Atas Pertahanan KBRI Kuala Lumpur, Brigjen TNI Winarno. Selain itu ada pula sejumlah pasukan jajar kehormatan ya, yang dalam kedatangan Presiden ini juga turut menyambut dan juga mengiringi Prabowo menuju kendaraan. Di Malaysia nantinya Tribuners, Presiden Prabowo ini dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ya kepada yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Presiden Prabowo juga akan menerima Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama atau DKI Johor, yang menjadi salah satu penghormatan tertinggi nih Tribuners yang akan diberikan oleh Kesultanan Johor kepada pemimpin negara. Selain itu, Presiden Prabowo nantinya juga akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setelah pertemuan, Presiden Prabowo baru direncanakan akan langsung kembali ke Jakarta. Dalam kunjungan ini, yang mendampingi Presiden Prabowo adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kita ke informasi selanjutnya nih, Tribuners. Ini terkait update adanya 5 WNI yang ditembak oleh aparat Malaysia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 orang WNI pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menurut Dasko sendiri, pembentukan tim yang dimungkinkan ini akan dilaksanakan Komisi 1 DPR dan juga beberapa komisi terkait, yang tujuannya adalah untuk mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi begitu ya di balik penembakan terhadap WNI ini. DPR juga melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk bisa memantau penanganan insiden berdarah tersebut, termasuk juga penanganan kasus ini nih Tribuners, agar bisa diungkap secara tuntas dan juga transparan. Nggak cuma sampai di situ aja, karena DPR RI nantinya juga akan meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI gitu ya, untuk membentuk tim investigasi khusus. Menurutnya tim ini tuh perlu dibentuk karena pengungkapan kasus bisa dilaksanakan secara transparan. Kementerian P2MI juga meminta untuk bisa melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban. Bahkan Dasko juga mengatakan Kementerian P2MI ini juga diminta bisa menjamin keselamatan para korban untuk seluruhnya ini bisa kembali ke tanah air, termasuk korban yang meninggal dunia. Akibat penembakan ini diketahui bahwa ada 1 orang PMI ya Tribuners ya yang berstatus unprocedural yang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami luka-luka dan 2 orang mengalami kritis. Dasko sendiri bilang kalau pihaknya mengecam tindakan penembakan ini dan menduga ada aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia. Nah, DPR RI dalam waktu dekat juga rencanakan akan memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengonfirmasi insiden berdarah ini Tribuners. DPR RI juga akan meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk bisa mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Dari informasi yang ada Tribuners ya, jadi diketahui ada 5 pekerja migran
di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia yang kemudian ditembak oleh otoritas setempat. Dari keterangan Wakil Menteri P2MI sendiri, terhitung ada satu orang yang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. PMI yang berangkat ini dikatakan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur pemerintah. Namun, meskipun ada kesalahan prosedur pemberangkatan gitu ya, Tribuners, tapi aksi penembakan yang dilakukan ini juga tidak dibenarkan. Dan kasus ini sampai saat ini memang masih dalam penyelidikan pihak-pihak terkait, termasuk juga melibatkan kerjasama sejumlah pihak agar seluruh korban, baik korban meninggal dunia maupun korban yang sekarang sedang mendapatkan perawatan ya Tribuners ya, bisa kembali lagi ke tanah air. Dari kabar WNI di Maritim Malaysia, Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya. Ini terkait Indonesia Master 2025 yang mana perwakilan Indonesia tidak mendapatkan satupun gelar juara. Hasil final Indonesia Master 2025 di nomor ganda putra misalnya, Fajar Alfian dan Rian Ardianto ini gagal berhasil menduduki peringkat pertama dan menyelamatkan wajah Indonesia dalam laga 26 Januari kemarin, Tribunars. Fajar Rian ini jadi satu-satunya harapan Indonesia ya, setelah sebelumnya Jonathan Christie ini juga memang kandas di final Indonesia Master yang juga ikut terpongkeng. Berhadapan dengan Man Wei Chong dan juga Kai Wun Tae dari Malaysia, Fajar Rian ini memang harus mengakui keunggulan dari underdog ini, Tribuners. Man Tae sendiri bahkan bermain lebih solid dan minim kesalahan sehingga dinilai lebih mampu untuk mendominasi permainan kemarin. Imbasnya, Fajar Rian ini juga kelihatan pontang-panting banget gitu ya untuk bisa mengimbangi permainan Man dan juga T sampai akhirnya harus menyerah dengan skor 11-21 dan juga 19-21. Dengan hasil ini, Indonesia selaku tuan rumah berakhir pilu karena nil gelar di Indonesia Master 2025. Sebelumnya tunggal putra Indonesia Jonathan Christie juga tunduk di tangan pemain Thailand Kunlavut Vitistarn dalam final Indonesia Master 2025. Jojo ini kalah dalam rubber game ya Tribuners ya di Istora Gelora Bung Karno pada Minggu sore yang mana Jonathan Christie yang merupakan unggulan ketiga ini akhirnya mengakui kemenangan dari Kunlavut Vitisdam yang mana Jonathan juga terlihat sempat mengungguli begitu ya Tribuners ya. Jadi Jonathan Christie ini sempat dalam posisi ketinggalan 2-6 di awal game pertama tapi bisa berusaha memangkas jarak dari Kunlavut. Sebuah pengembalian bola out dari Jojo juga bisa menyamakan kedudukan tapi meskipun demikian sampai selesainya pertandingan, Tribuners Jojo ini tidak bisa meraih kemenangan dan akhirnya harus merelakan diri untuk berada di posisi kedua tunggal putra dalam Indonesia Master 2025. Seluruh perwakilan Indonesia tidak ada yang memenangkan laga ini ya Tribuners ya dan seluruhnya dimenangkan oleh perwakilan dari luar negeri. Dari badminton Tribuners, kita beralih ke berita soal sepak bola tanah air. Tadi malam Tribuners, mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong secara resmi atau sudah meninggalkan Indonesia. Jadi Sintayong ini pulang ke negara asalnya pada hari Minggu malam. Dan kepulangan Sintayong ke Korea Selatan ini juga diiringi para supporter Timnas Indonesia yang memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pada momen ini, Sintayong juga masih sempat mengeluarkan beberapa pernyataan Tribuners. Pernyataan Sintayong ini juga menjadi jawaban ya dari sekian banyak pertanyaan yang mengiringi keputusan pemecatan STY sebagai pelatih Timnas Indonesia. STY juga sedikit menceritakan apa rencana yang akan dilakukannya setelah tidak lagi berada di Indonesia. Sintayong sendiri bilang pernah mendapatkan banyak tawaran menjadi pelatih dan juga di banyak tim-tim besar lain. Tapi dengan statusnya saat ini, STY mengaku tidak akan sulit memilih gitu ya dan juga menerima salah satu dari tawaran itu. Cuman STY rupanya nggak kepengen buru-buru Tribuners untuk mengambil kesempatan dan langsung melatih tim lain karena ia mengaku akan beristirahat terlebih dahulu dari dunia kepelatihan. STY juga tidak menjelaskan lebih detail berapa lama kira-kira coach dari Korea Selatan ini akan vakum, tapi dia bilang kalau nggak akan buru-buru untuk mengambil langkah selanjutnya yang akan ditempuh seorang Sintayong.
Sementara itu, sebelum akhirnya terbang ke tanah airnya lagi, Tribuners, Sintayong ini juga sempat meminta Rizky Ridho dan kawan-kawan agar bisa segera membangun chemistry dengan pelatih baru ya, yaitu Patrick Kluivert. Setelah pelatih berusia 54 tahun ini dipecat oleh PSSI di awal Januari lalu dengan alasan adanya dinamika dan masalah komunikasi. Sintayong sendiri seperti yang kita tahu sudah menjabat sebagai pelatih timnas sejak Desember 2019, jadi kurang lebih sudah 5 tahun ya berarti ya Tribuners ya Sintayong ini membersamai timnas Indonesia. Sebelumnya mantan pelatih timnas Korea Selatan ini juga sudah diperpanjang kontraknya pada PSSI sejak 2023 yang harusnya perpanjangan kontrak STY ini berlangsung sampai 2027 Tribunars. Tapi ternyata setelah Sintayong ini tidak bisa membawa timnas Indonesia untuk masuk ke semifinal AFF begitu ya. Sayangnya PSSI akhirnya memutuskan kontrak Sintayong di 2025 awal yang seharusnya berakhir di 2027. Untuk itu Sintayong pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya Tribuners dan semalam atau minggu malam kurang lebih jam 21.50 atau jelang jam 10 malam gitu. Sintayong ini sudah flight bersama dengan sejumlah timnya dan juga penerjemahnya untuk kembali ke Korea Selatan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Tribuners, ini update terbaru soal kasus pembunuhan yang disertai mutilasi seorang wanita yang jasadnya dibuang di dalam koper. Jadi pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, seorang wanita yang berasal dari dusun Sidodadi, desa Sidodadi, Blitar, Jawa Timur ini akhirnya terungkap ya Tribuners ya. Setelah kepolisian berhasil menangkap pelaku yang berinisial RTH alias A yang usianya 33 tahun dan merupakan warga Tulungagung. RTH alias A ini dikabarkan Tribuners adalah suami siri dari korban. Nah, RTH juga diduga melakukan pembunuhan kepada korban di kamar nomor 301 di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Sayangnya setelah melakukan aksi mutilasi ini, Tribuners, pelaku diduga membawa potongan tubuh korban menggunakan mobil milik korban dan dibuang di 3 tempat yang berbeda. Dari informasi awal kan seperti yang juga mungkin Tribuners sudah tahu gitu ya, kalau jasad korban ini pertama kali ditemukan tidak utuh, ada di dalam koper merah di sebuah selokan di wilayah Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi. Nah, saat itu tubuh korban ditemukan berada di koper dengan posisi tengkurap miring gitu, Tribuners. Sementara tubuh korban sendiri didapati tidak utuh, di mana kaki sebelah kiri dari pangkal paha ini tidak berada dalam satu tempat yang sama. Kemudian kaki sebelah kanan dari lutut sampai kepala korban juga tidak ada di lokasi pembuangan yang di dalam koper ini. Sampai akhirnya setelah pelaku RTH ini ditangkap oleh pihak kepolisian pada Sabtu dini hari, Tribuners, ini penyergapan dilakukan dan akhirnya pelaku pun dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi pembunuhan dan di mana pelaku ini membuang potongan tubuh korban. Sampai akhirnya pelaku ini juga berhasil digiring ke gedung Ditreskrim Polda Jawa Timur dan seluruh bagian tubuh korban ini akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Tersangka sendiri juga turun dan ketika digelandang oleh beberapa anggota kepolisian ini terlihat berpenampilan casual gitu ya Tribuners ya. Dia pakai kemeja lengan pendek warna hitam bermotif. Kemudian dia juga menggunakan kaos dalam yang dikenakan berwarna hitam, Tribuners, yang mana dari pendalaman pelaku ini diketahui punya rekam jejak sebagai tukang jual beli mobil bodong atau makelar mobil gitu loh Tribuners, kayak misalnya mobil kreditan, mobil gadai dan juga mobil-mobil lainnya. Sampai kemudian pendalaman yang dilakukan kepolisian diduga bahwa pelaku dan korban ini punya hubungan spesial. Tapi terkait apa motif pembunuhan itu dan bagaimana kemudian korban bisa bertemu dengan terduga pelaku ini, nanti rilisnya akan disampaikan oleh pihak kepolisian, Tribuners. Tapi sampai sekarang memang kepolisian belum melakukan rilis dan mengonfirmasi pasti ya soal motif dari aksi pembunuhan ini. Katanya dari keterangan kemarin yang diambil kepolisian, rilis akan dilakukan hari ini, cuman untuk jam pastinya nanti kita akan update lagi ya, karena belum ada keterangan pasti juga dari pihak kepolisian. Next, kita lanjut ke informasi lain, Tribuners, ada yang masih ingat
Agus Buntung. Nah, baru-baru ini video Agus Buntung yang tampil santai sambil joget dan makan roti viral di media sosial. Dalam video yang tersebar ini, Agus Buntung terpidana perkara dugaan pelecehan seksual ini terlihat santai sambil makan roti dan berjoget di lapas Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terlihat Agus ini enjoy banget, tanpa beban, menikmati waktu luangnya gitu ya, dengan bersantai di lapas dan masih bisa jalan-jalan dengan syahdu dengan enaknya gitulah Tribuners. Kondisi ini kan berarti sangat berbeda ya ketika pertama kali Agus Buntung ini dijebloskan ke lapas Lombok. Karena ketika itu Agus ini terlihat histeris, menangis, dan bahkan menjerit-jerit karena nggak mau dipenjara. Bahkan Agus juga mengancam akan bunuh diri ya Tribuners. Tapi dalam video yang tersebar ini Agus terlihat enjoy aja dan juga happy gitu. Tidak ada ekspresi tertekan yang biasanya dikaitkan dengan kehidupan di balik jeruji besi. Bahkan gaya joget santai Agus Buntung ini membuat beberapa orang merasa bingung sekaligus penasaran gitu ya. Karena Agus Buntung ini sebelumnya sempat mengatakan bahwa ia cukup stres dan tidak nyaman berada di tahanan karena dia sempat merengek karena merasa ditipu saat masuk ke dalam penjara. Agus Buntung ini merasa pada saat pertama kali masuk ya, dia bilang kalau hak-haknya sebagai disabilitas ini tidak terpenuhi di penjara Tribuners. Nah, rengekan Agus Buntung ini disampaikan juga saat sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Agenda sidang kala itu adalah pembacaan dakwaan yang mana di sela-sela sidang Agus ini sempat mengeluh dan juga menyampaikan keluh kesahnya selama mendekam di tahanan. Agus ini sempat bilang Tribuners bahwa selama di penjara dia sangat amat tertekan. Untuk itu ia meminta bahkan bisa menjadi tahanan rumah. Tapi kalau kita sudah melihat video yang ada di media sosial dan menunjukkan Agus terlihat baik-baik saja begitu ya, bahkan dengan santai masih bisa beraktivitas, ketawa ketiwi, artinya kan memang tidak ada hal-hal yang bisa membahayakan Agus juga selama ada di tahanan gitu. Kita lanjut lagi ke informasi lain Tribunars, ini terkait salah satu video yang sebelumnya viral di media sosial, adanya para pendaki yang nekat naik ke puncak Gunung Marapi. Jadi sebanyak 9 pendaki ini sempat melakukan perjalanan berbahaya ke puncak Gunung Marapi Tribuners. 3 orang juga sudah meminta maaf, sementara 6 orang lainnya masih ditunggu atau nantinya akan ditempuh jalur hukum gitu ya, oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat. Kenapa? Karena diketahui kan memang Gunung Marapi ini masih haram ya untuk didaki ya Tribuners ya. Karena aktivitas magma yang bisa menjadi bencana. Seperti akhir tahun 2023 yang menjadi momen kelam ketika puluhan pendaki meninggal dunia karena erupsi mendadak di Gunung Marapi ini. Nantinya setelah adanya video viral ini Tribuners, BKSDA Sumbar juga tidak hanya akan menempuh jalur hukum tapi juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Jadi mereka yang nantinya yang naik akan dilarang mendaki di seluruh gunung di Indonesia yang ada di bawah Kemenhub sendiri. Sementara pada 24 Januari lalu, Tribuners, 3 dari pendaki Gunung Marapi yang nekat melakukan pendakian saat jalur ditutup sudah memenuhi panggilan klarifikasi Balai KSDA Sumatera Barat. Para pendaki ini mengakui kesalahannya dan juga sudah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis maupun menyampaikannya langsung dalam video yang diupload ke akun Instagram BKSDA Sumatera Barat Tribuners. Mereka juga menandatangani berita acara seusai dimintai keterangan. Tapi masih ada beberapa temannya lagi yang memang belum melakukan klarifikasi dan melakukan permohonan maaf ya Tribuners ya. Jadi BKSDA membuka peluang bahwa nantinya akan ada jalur hukum yang ditempuh agar para orang-orang yang nekat untuk naik ke Gunung Marapi ini juga bisa ditindak dengan tegas. Dari informasi Gunung Marapi kita beralih ke informasi lainnya Tribuners. Ini kabar penjual siomay racing yang viral di media sosial ini dikabarkan meninggal dunia, yang mana beliau adalah sosok jenaka di balik quotes "Just Kidding Forever".
Pria yang bernama Nissan Tribuners yang merupakan penjual siomay yang dikenal dengan nama Siomay Racing ini dikabarkan meninggal dunia pada hari Minggu 26 Januari ya setelah jatuh sakit. Pria paruh baya yang berasal dari Cipitung, Kabupaten Bekasi ini menjadi sosok yang sebelumnya viral di media sosial berkat karakternya yang jenaka dan juga unik ya Tribuners ya. Nissan sendiri selalu bisa melontarkan lelucon dengan logat khas Betawi Bekasi ketika pelanggan mengejaknya. Karakter humoris ini menjadikan sosok Nissan dekat dan juga akrab dengan banyak pelanggan ya Tribuners ya. Ia juga nggak pernah merasa tersakiti ataupun marah atas perlakuan pelanggannya ini. Sebaliknya, almarhum justru membuat suasana jual beli siomay ini semakin hangat dan juga menyenangkan. Salah satu pelanggan setia Nissan juga mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian Nissan Tribuners. Menurutnya Nissan ini bukan sekedar penjual siomay biasa, yang mana almarhum juga merepresentasikan masyarakat Bekasi yang nyablak tapi tetap ramah Tribuners. Ranti juga mengenang gimana kemudian setiap harinya Nissan ini berkeliling menjual siomay dengan sepeda dari Cipitung sampai dengan ke wilayah Tambun Selatan. Di sela-sela perjalanan ini almarhum juga sering mampir ya ke perumahan Ranti di Kampung Selang di Kelurahan Wonosari Cibitung. Di balik sifatnya yang nyablak dan jenaka ini Tribuners nanti ini bilang bahwa Nissan dikenal sebagai sosok yang cukup sopan. Tagline Just Kidding Forever Underpass Flyover. Ini memang seringkali diucapin sama Nissan ketika melontarkan lelucon gitu ya. Dan sekarang menjadi salah satu kenangan yang melekat bagi banyak pembeli siomay dari Nissan. Kepergian Nissan ini juga meninggalkan duka yang cukup mendalam bagi banyak orang Tribuners. Nggak cuman karena siomay dari Nissan ini yang enak, tapi juga karena kehangatan dan keceriaan yang selalu dibawa oleh almarhum. Kini masyarakat Bekasi merasa kehilangan salah satu sosok yang membuat hari-hari mereka lebih berwarna dan video-video Nissan yang juga kerap viral ya, dan juga masuk di FYP TikTok. Gitu. Oke, kita lanjut ke informasi lainnya dan ini datang dari informasi dari isu internasional ya, Tribuners ya. Wakil Ketua Hamas di luar negeri, Musa Abu Marjuk, mengomentari pernyataan kontroversial Presiden Donald Trump tentang pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza. Ia bilang kalau gagasan Donald Trump untuk mengusir warga jalur Gaza sudah lama diungkapkan di publik ya, yang mana ia juga menyebut ide ini tidak akan pernah berhasil. Sementara itu, Mesir dan Yordania juga menanggapi pernyataan Donald Trump Tribuners tentang pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza. Dari keterangan Menteri Luar Negeri Yordania, Aiman Al-Safadi, ini bilang kalau solusi terhadap masalah Palestina adalah solusi Palestina, yang mana ia menegaskan Yordania menolak pengungsian warga Palestina dari wilayah Palestina manapun. Menteri ini juga bilang bahwa Yordania melanjutkan penyaluran bantuan ke jalur Gaza sebelum upaya rekonstruksi. Yordania juga berharap bisa bekerja sama ya dengan sekutu utama Israel, Amerika Serikat, untuk mencapai perdamaian di kawasan ini. Sementara itu, negara lain seperti Mesir melalui Kementerian Luar Negeri Mesir juga mengatakan kalau masalah Palestina belum selesai karena Israel menunda untuk menyelesaikannya. Di antaranya Israel belum mau mengakhiri pendudukannya ya, Tribuners ya, dan memulihkan hak rakyat Palestina. Mesir juga menyerukan komunitas internasional untuk mulai mengimplementasikan solusi dua negara, termasuk bisa perwujudan negara Palestina ya, sesuai dengan resolusi legitimasi internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri sebelumnya bilang Tribuners kalau dia ingin Mesir dan Yordania menerima warga Palestina dari Gaza. Nah, Trump ini mengatakan dia telah mengajukan permintaan kepada Raja Yordania dan berencana menanyakannya kepada Presiden Mesir. Donald Trump ini menggambarkan Gaza sebagai lokasi pembongkaran, baik Hamas maupun otoritas Palestina lantas mengecam usulan ini ya Tribuners ya, termasuk Yordania dan juga Mesir yang juga menolak gagasan ini. Sebelum Yordania atau Mesir, Amerika Serikat melalui Donald Trump juga sempat bilang bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa dipakai untuk relokasi sementara warga Gaza, tapi kemudian sudah ditolak juga oleh Indonesia karena ada dugaan bahwa motif di balik pengusiran dalam tanda kutip ya Tribuners ya warga Gaza ini bukan murni karena harus adanya pembangunan ulang seluruh bangunan-bangunan rusak yang ada di Gaza, tapi memang upaya lain yang berkaitan soal pendudukan penuh atas Gaza. Padahal sementara ini gencatan senjata memang masih terus berlangsung ya Tribuners ya, sehingga
Diharapkan dengan adanya pembebasan para sandera dalam salah satu misi gencatan senjata ini juga bisa berdampak baik untuk kelangsungan warga Gaza sendiri agar gencatan senjata kemudian bisa berlangsung secara permanen. Dari kabar di Gaza, masih soal internasional, isunya Tribuners, ada prediksi bahwa Israel akan dilanda kebakaran besar separah Los Angeles. Ini pernyataan yang kemudian diklaim oleh sejumlah pejabat Israel soal kebakaran besar yang akan segera melanda Israel, Tribunars. Mereka ini memperingatkan anggaran dan personel dinas pemadam kebakaran ya dan juga penyelamatan diakuinya tidak akan mencukupi untuk bisa menangani kebakaran ini. Dari laporan Time of Israel, seorang asisten komisioner pemadam kebakaran juga meyakini amukan api ini akan sampai juga di Israel karena suhu memang telah melonjak naik di wilayah Mediterania Timur ya Tribuners ya. Yang mana pejabat pemadam kebakaran ini bilang kalau kebakaran ini bisa saja separah kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat yang menjadi sorotan beberapa minggu belakangan. Yang bersangkutan ini juga bilang kalau situasi akan jauh lebih baik jika dinas memiliki anggaran yang lebih besar. Sementara dari laporan All Israel News ini bilang Tribuners kalau Israel sudah berulang kali dilanda kebakaran dan kebakaran itu juga terjadi baik secara alami maupun secara disengaja. Pada 2016 misalnya ada sekitar seperempat warga kota Haifa yang harus mengungsi karena kebakaran besar, ada 500 apartemen yang bahkan hangus, yang mana saat itu pemerintah Israel mengklaim ada banyak api yang muncul tidak secara alami, tapi kemudian karena suhu yang ada di Israel dikatakan sudah mulai panas, Tribuners. Nah, percikan-percikan api yang kemudian muncul ditakutkan kemudian bisa berpotensi adanya kebakaran besar yang juga bisa melanda wilayah Israel, layaknya kebakaran yang kemudian terjadi di Los Angeles. Karena sampai sekarang kan juga kebakarannya masih meluas dan bahkan belum bisa selesai ya, Tribuners ya. Gitu. Oke, itu aja Tribuners. 30 menit bareng sama Nila Irda dalam Tribun News Update siang. Berbagai informasi yang aku suguhin ya. Semoga bisa menambah referensi pemberitaan kamu hari ini sembari menghabiskan long weekend mungkin dan juga libur Isra Miraj dan juga libur Imlek ya. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan seluruh program-program unggulan dalam seluruh program yang disuguhkan oleh Tribun News. Kita ketemu lagi nanti untuk update informasi lainnya. Aku pamit. Terima kasih banyak sudah membersamai Nila Irda. Sampai jumpa. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.